Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Jadi di video kali ini adalah salah satu yang saya sangat excited untuk bikinnya karena barang itu spesial banget. Sepaket gaming setup hasil kolaborasinya Asus ROG dengan Evangelion. Buat yang sekarang umurnya belasan atau mungkin awal 20-an, mungkin ya pada nggak tahu apa sih Evangelion karena bisa dibilang ini tuh anime manga yang udah lama. Ada sih filmnya terakhir tahun lalu, tapi mungkin nggak banyak yang tahu kecuali yang emang ngikutin. Jadi jangan bilang gitu ini adalah kolaborasi Asus dengan anime sepi yang nggak terkenal kayak Sensei yang pernah saya lihat di satu forum gitu ya. Jadi seenggaknya kalau kita ngomongin Evangelion, orang tuh sekarang minimal tahu Asuka atau Rei lah. Oke, balik lagi soal setupnya. Set ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi ada monitornya, terus ada keyboard, ada mouse, ada gaming headset, tempat SSD, desk mat, dan tentu saja PC-nya. PC-nya juga ada dari casing, power supply, motherboard, cooler, dan juga graphic card yang semuanya itu dikustomisasi ala Evangelion. Spesifiknya Eva Unit 1 punya si Bakashinji yang warna ungu. By the way, ini setnya belum termasuk prosesor, RAM, dan SSD, jadi harus dilihat terpisah lagi. Jadi kalau di total, untuk set yang saya pakai sekarang, harganya itu udah hampir 100 juta. Untuk prosesor, saya pakai Intel Core i7 12700K yang 12 core, 20 threads, sedangkan RAM-nya itu pakai tim T-Force Delta RGB 2x16GB DDR5, jadi totalnya 32GB. Buat yang ingin beli, linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Saya mulai dari yang mana dulu ya? Kayaknya kita mulai dari peripheral dulu ya, baru nanti terakhir kita ngomongin PC dan juga performanya. Pertama, monitornya dulu. Ini adalah ROG Strix XG27AQMG EVA Edition. Panjang bener namanya. Sekilas, awalnya saya kira ini tuh sama dengan monitor Asus ROG saya yang dulu, yang edisi Gundam. Karena kalau dilihat dari desainnya, cukup banyak kemiripan. Tapi ternyata setelah saya lihat lebih detail dari segi specs, yang EVA ini lebih bagus. Ukuran sama resolusinya emang nggak berubah, masih punya teknologi Face IPS juga, tapi yang edisi Evangelion ini punya warna yang lebih baik dengan DCI-P3-nya 97% atau sRGB 150%. Sederhananya, ini adalah monitor yang lebih akurat dari segi warna dan akan sangat berguna untuk aktivitas yang memang membutuhkan hal tersebut, seperti misalnya ngedit foto atau video. Selain itu, dari segi refresh rate, versi yang EVA ini juga bisa sampai 270 Hz ketika di overclock. Sedangkan yang Gundam saya yang lama itu cuma mentoknya di 170 Hz saja. Tapi di luar dari segi specs tadi, yang namanya kita beli edisi spesial seperti ini, pasti nilai jualnya nggak cuma itu, karena kalau mau ya cari specs doang ya beli yang edisi standar juga dapet gitu kan. Nah jelas, yang dari sini yang beda itu udah pasti adalah desain dan warnanya. Karena ini setnya Evangelion yang patokannya adalah EVA Unit 1, jadi warnanya pun nyesuaiin banget. Warna ungu itu dominan di bagian stand dengan aksen hijau, sedangkan bagian panel belakang itu dominan sama warna hitam. Banyak detail-detail tulisan menarik juga di sini, kayak ini ada Asus X Evangelion Project, terus ada logo Nerf, sama tentunya EVA 01 test type ya di bagian belakang. Gak ketinggalan, di sini juga ada lampu dengan bentuk logo ROG yang bisa kita custom sama warna lewat Aura Sync. Oh ya, untuk Aura Sync ini sendiri gak cuma buat monitor doang ya, tapi memang bisa connect ke seluruh perangkat atau peripheral yang ada di sini. Motherboard, graphic card itu juga semua bisa jadi ya full custom banget. Setelah monitor, di sini kita juga ada yang namanya gaming headset yaitu ROG Delta S Evangelion. Di perangkat ini Asus kembali nunjukin detail-detailnya yang sangat banyak dan menurut saya sih menarik banget. Di atas ada emboss ROG X Evangelion Project, terus ada tulisan EVA lagi, terus ada ear cup ya. Di sini kiri kanan ada gambar EVA Unit 1 dan di dalam atau yang warna oranye ini ada detail dengan bentuk AT field. Ini menurut saya menarik banget sih, detail-detailnya luar biasa. Jadi kalau saya kasih nilai untuk detail di sini, nilainya bisa dibilang 10 lah. Dari segi specs, ini adalah headset yang gaming banget sebenarnya, tapi dia punya satu fitur yang menarik sekali, yaitu mikrofonnya yang sudah dilengkapi dengan fitur AI Noise Cancelling Microphone. Jadi kalau dilihat, dari fitur ini emang ditujukan untuk berkomunikasi dalam game, atau juga mungkin bisa juga dimanfaatkan untuk streaming ya, karena menurut saya kualitas audio dari mic ini udah tergolong bagus untuk sebuah mic yang ada di headset.
Ya, jadi sekarang ini lagi ngetes mikrofonnya dari ROG Delta S yang Evangelion Edition. Saya coba untuk ngomong, sekarang direkamnya lewat Adobe Audition ya. Seperti ini hasilnya dan untuk salah satu fitur utama dari headset ini dia punya mikrofon yang sudah memiliki AI noise cancelling. Jadi kalau misalnya saya ngomong sekarang, background noise yang ada di sekitar saya itu nggak kedengeran. Nah kebetulan sekarang saya di kondisi di mana lagi hujan cukup deras ya, lagi hujan cukup deras dan posisi tempat saya sekarang ini samping jendela. Jadi harusnya sih kalau saya nggak pakai headset sekarang, ya normalnya kedengeran gitu. Tapi saya cukup ingin tahu apakah kalian bisa dengar suara hujan atau enggak. Silahkan tulis pendapatnya dan penilaiannya di bawah. Next, kita lanjut ke bagian ini sekalian ya sepaketan ya, yaitu keyboard, mouse, sama desk mat. Desk mat-nya keren karena menurut saya dengan detail kombinasi Evangelion dan juga ROG, ini anti air dan debu, dimensinya cukup besar jadi cukup banget untuk naruh keyboard, mouse, sama perintilan-perintilan lainnya kalau mau. Permukaannya menurut saya halus banget jadi buat geser-geser mouse itu udah enak banget. Untuk mouse sendiri, ini adalah ROG Kris Wireless Edisi Evangelion. Warnanya lagi-lagi EVA 01 banget, ungu hitam dengan aksen hijau. Mau ditambah sama aksen warna oranye ini juga bisa sih, karena bagian tombol samping ini bisa dicopot dan diganti warna lain yang udah tersedia di dalam kotaknya, jadi benar-benar bisa di custom. Konektivitasnya sesuai nama, bisa wireless, menggunakan Bluetooth, atau juga kita bisa pakai receiver-nya, jadi ya terserah mau pakai yang mana. Selain itu, kalau mau pakai kabel juga tentunya tersedia kayak gini, kabel tebel dan menurut saya ini keren banget. Tambah lagi warnanya yang lagi-lagi warna ungu. Dari segi specs, ini tuh mantep karena sensornya udah mampu sampai 16.000 dpi. Ada juga fitur push fit switch socket yang akan mempermudah buat yang pengen ganti switch dari mouse ya. Gantinya pun gampang jadi nggak perlu khawatir bakal jadi double click. Dari sekitar 2 minggu pakai ya untuk main game dan juga aktivitas lainnya, saya harus akui saya bukan orang yang banyak main game FPS, jadi bukan yang harus selalu akurat gimana gitu. Tapi kalau buat orang yang membutuhkan sih, menurut saya ini udah cukup banget. Next untuk keyboardnya, ini adalah salah satu bagian favorit saya juga dari set kolaborasi ini, karena banyak banget fitur menarik dan tampilnya juga keren. Layoutnya 100% jadi komplit sampai ada tombol 6 lock di samping. Mungkin bukan buat semua orang pasti, tapi kalau saya sih suka-suka aja karena kalau buat masukin angka-angka jadi lebih gampang. Warnanya juga udah bisa ditebak, pastinya ungu, ada hitam dan hijau. Tapi yang keren tuh nggak cuma warnanya doang, namun kustomisasi dari keycapsnya juga menurut saya keren sekali. Seperti di sini ada bagian spacebar-nya yang cakep, terus ada tombol escape yang modelnya kepala unit 01, dan tombol F12 yang pakai gambar AT Field. Tombol yang terakhir ini juga punya sebutan sebagai tombol stealth. Kalau misalnya tombol yang dipencet, semua tab yang ada di layar itu bakal otomatis minimize, semua audio, video juga bakal dimatiin plus di mute. Privacy banget ya, karena emang bisa nutup cepat gitu, nggak pakai repot. Jadi bisa buat apa, ya itu tergantung masing-masing mau pakai apa. Build quality-nya terasa solid dan keyboard ini udah sertifikasi IP57, IP57 untuk tahan air dan debu. Jadi kalau misalnya kita lagi main yang agak heboh, serius banget gitu, sampai nggak sengaja mungkin nyenggol botol minum sampai ketumpahan, tenang, nggak perlu khawatir bakal jadi rusak. Keyboard ini pakai switch ROG RX Optical Mechanical yang dikatakan punya lifespan sampai 100 juta klik dan itu terbagi atas varian red sama blue. Yang saya pakai sekarang ini adalah versi red dan sejauh ini sih saya puas sama feedback dari tiap ketikannya. Tipenya itu linear, jadi suaranya bukan yang terlalu cetek-cetek pas dipakai, beda sama blue yang lebih kencang. So, kalau emang pingin yang lebih ada suaranya pas diteken, ya menurut saya sih bakal lebih cocok pakai yang blue, tapi yang red kayak gimana langsung aja denger sampelnya berikut ini. Sekarang sampai juga kita ke bagian yang paling banyak perintilannya, yaitu CPU-nya. Tanpa perlu ngomong panjang lebar, ini tuh udah kelihatan. Ini adalah satu set yang keren banget. Dari luar ini adalah casing ROG Strix Helios EVA Edition. Keren banget karena emang bener-bener sekali lagi EVA 01 banget. Di depan ada gambarnya, ada Asus ROG X Evangelion, terus warnanya juga udah pakai kombinasi yang sama. Di sisi kiri, kanan, sama depan ini dilapisi sama tempered glass yang tebel, tapi pastinya clear banget untuk mendukung kita nunjukin apa yang ada di dalam ya. Di sini juga udah dilengkapi dengan RGB lighting, makanya tadi kalau misalnya kita lihat gambar EVA yang di depan itu warnanya bisa ganti-ganti. Habis itu kita lihat ke bagian atas ya. Ini juga detail yang menarik banget karena udah disiapin kayak semacam tali gitu buat ngebantu kita ngangkat PC-nya.
Ini tuh penting banget, soalnya PC-nya walaupun kelihatan kayak gini, aslinya tuh berat banget. Jadi kalau mau dipindah-pindahin, menurut saya itu ngebantu banget. Jadi kalau misalnya cuma mau digeser, itu agak susah, jadi emang enakan diangkat. Lanjut ke bagian dalam, di sini ada motherboard ROG Maximus Z690 Hero EVA yang terpasang prosesor Intel Core i7 tadi dengan RAM 32GB. Ada gambar EVA 01 juga, jadi lengkap sama lampunya. Nggak cuma keren dari segi speksa doang, motherboard ini juga punya fitur yang namanya Power Stage 20+1 untuk memberikan pengiriman daya yang lebih stabil dan merata ke prosesor. Selain itu, portnya juga lengkap banget kalau kita lihat di belakang, serta nggak ketinggalan udah support Wi-Fi 6E on board, jadi udah bisa langsung connect dengan Wi-Fi. Mau pakai Ethernet juga tentunya bisa, jadi menurut saya sih fleksibel banget. Habis itu, buat yang mungkin penasaran kartu grafisnya apa, di sini saya pakai RTX 3080 EVA Edition. Warna bagian depannya sebenarnya kalau yang dekat-dekat kipas itu EVA 01 banget, cuma karena udah dipasang nggak kelihatan, jadi belakang ini yaitu lagi-lagi ada gambar EVA 01. Next, ini untuk bagian yang mungkin dari tadi udah pada penasaran. Kok PC itu ada TV kecilnya di dalam? Well, ini sebenarnya adalah bagian dari ROG Region 2 360 EVA Edition. Ini adalah sistem pendingin liquid cooling, karena mau gimana pun sistem yang ada seperti ini perlu pendingin yang nggak biasa. Coolernya kompatibel dengan soket LG 1700 dan platnya dia menggunakan tembaga murni supaya hasilnya bakal lebih maksimal. By the way, soal layar kecilnya ini, animasi yang default atau bawaannya itu kan yang seperti sekarang bisa dilihat ya. Ini adalah ending dari Neo Genesis Evangelion yang kita bisa nonton di Netflix dan segala macamnya. Dimana adegan ini kan semua karakternya bilang omedeto ke Shinji itu ya, congratulations. Kalau saya sih ngelihatnya kenapa Asus memilih ini sebagai animasi default, itu kayak mau bilang, wih congrats untuk usernya karena kamu sudah membeli setup seharga 100 juta, makanya perlu dikasih tepuk tangan, mungkin kayak gitu ya. Kalau di custom ini juga sebenarnya bisa banget, jadi kita bisa masuk ke Armoury Crate, maksimal file yang bisa disimpan tuh sampai 16 MB, dan ya itu mungkin cukup untuk sekitar 3, 4, sampai 5 format GIF atau JPEG yang bisa kita pakai di sini. Jadi kalau saya udah diganti, saya masukin di sini, jadi ya di custom buat tambah GIF-nya biar nggak itu-itu aja. Nah, untuk nge-support semua sistem yang kayak gini, tadi kan kita udah ngomongin motherboard, chipset prosesor, ada GPU, liquid cooling dan segala macem. Tentu kita butuh power yang gede, jadi di sini ada ROG Thor 1000 watt yang EVA Edition lagi. Dari semua bagian yang ada di set ini, menurut saya power supply edisi spesialnya adalah yang paling mungkin tidak penting ya. Karena kalau udah dipasang, ya detail-detailnya nggak kelihatan gitu. Jadi ya pakai yang biasa pun sebenarnya bisa-bisa aja, cuma karena ini beli paketan ya udah jadi satu. Satu lagi sekaligus bagian yang menurut saya keren banget, sekalipun dia sebenarnya tidak masuk di dalam PC-nya, itu adalah ini. Ini adalah ROG Strix Arion EVA Edition. Ini adalah sebuah SSD enclosure atau gampangnya casing buat SSD. Jadi kalau kita baru beli kosongan, nggak ada isinya. Ini udah support NVMe dengan konektivitas USB-C 3.2 Gen 2 lewat satu port USB-C yang ada di bawah. Instalasinya gampang banget, tinggal kita lihat di buku itu ya. Jadi kayak kayak ada SIM card ejector buat ngebuka, habis itu kita masukin SSD-nya, dipasang, dan jadilah sebuah SSD eksternal yang menurut saya sangat beda dibandingkan barang sejenis. Jadi kalau buat saya ini adalah tambahan yang keren banget dari set ini, dan ini kan bisa dibawa-bawa nggak kayak PC-nya. Ya, jadi tadi udah cukup panjang kita ngomongin semua perintilan yang ada di sini, mulai dari monitor, keyboard, mouse, headset, enclosure sampai CPU-nya, dan pasti sampai sini juga pada penasaran experience-nya gimana sih pakai setup yang isinya tuh kayak gini gitu, dan harganya juga ya tahu sendiri tadi kan nggak murah. Ya sebenarnya kalau dibilang bagus mah bagus banget, itu enak banget untuk dipakai, kayak nggak ada, kayak bisa dibilang nggak ada hambatan untuk melakukan apapun gitu. Saya misalnya mau main game-game berat gitu AAA dengan setting rata kanan, bisa banget. Misalnya di sini saya ada Xbox Game Pass, saya install macam Forza 5 gitu kan, setting yang tinggi, itu bisa dapat FPS yang oke, baik kita main beneran atau pakai mode benchmark nggak masalah. Terus saya coba main apa lagi kayak Resident Evil ya di Steam, terus saya coba mainin Genshin Impact, pastinya semuanya mulus banget di sini, enak banget. Jadi kalau buat gaming ya ini udah pasti bisa semua gitu, nggak ada masalah harusnya. Untuk game yang sederhana sampai AAA oke semua. Habis itu kalau misalnya penggunaan diganti, kayak misalnya buat multimedia gitu, kayak nonton. Kalau nonton mungkin saya nggak banyak nonton di sini ya, ini lebih banyak buat main game. Tapi kalau buat nonton YouTube ya udah cukup banget. Tapi kalau misalnya ditanya gimana performance-nya untuk produktivitas, kayak misalnya saya ngedit video, saya juga udah nyoba di sini untuk ngedit lewat Premiere Pro 4K ya, baik itu scrubbing
udah pakai warna segala macam, rendernya juga oke, di resolusi 4K. Jadi ya ini bisa dibilang komputer yang sudah sangat memenuhi syarat untuk melakukan apapun yang ingin kamu lakukan lewat sebuah PC gitu ya. Jadi mau main game, produktivitas, multimedia ya bisa semua, udah ke cover banget. Plus kalau misalnya kita mau bikin konten, tadi ya nggak cuma buat editing, misalnya buat yang main game, pengen streaming mungkin bisa ditambah kamera segala macem. Ya ini sih, headset ini, audionya dari mikrofonnya menurut saya udah cakep banget. Tadi saya udah ngerekam ya, ada sampelnya itu pakai kondisinya lagi hujan deras di samping saya. Ini kan jendela nih, saya dari tadi ngomong di sini, itu jendela lagi hujan deras dan audio menurut saya bersih banget. Jadi ya ini adalah satu set yang bagus banget. Tapi kalau ditanya apakah saya akan merekomendasikan satu set ini untuk dibeli oleh setiap orang, tentu tidak gitu ya, karena apa yang dibeli di sini ya dengan harga segitu tingginya dan apa yang diberikan gitu, ya ini emang namanya juga collector edition buat mereka yang emang suka dengan Evangelion gitu. Jadi emang yang dibeli bukan specs ya, karena kalau kita cuma cari specs ya beli yang edisi standar kita rakit sendiri juga bisa dapat harga yang mungkin lebih murah. Tapi karena ini adalah edisi spesial yang menjual value emosional, ibaratnya orang yang emang suka sama Evangelion-nya, ya udah gitu. Menurut saya harga tersebut worth it aja, apalagi speknya juga tinggi. Jadi ya kalau emang kamu suka sama Evangelion dan emang duitnya ada gitu untuk dihamburkan untuk satu setup PC seperti ini, satu paket, ya menurut saya jelas ini worth it banget. Cuma itu dia, dari keterangan yang saya dapat secara resmi ini tidak dijual terpisah, jadi harus beli sepaket. Cuma kalau dicari pun saya sih udah bisa menemukan ada yang jual perintilan-perintilannya, meskipun kalau misalnya itu saya jumlah, harganya sih bakal lebih mahal. Jadi emang kalau pengen semua mendingan beli sepaket. Dan seperti biasa untuk yang pengen lihat lebih detail, saya taruh linknya aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya, sedikit sharing tentang setup yang luar biasa ini. Saya senang banget karena ya udah, saya emang suka Evangelion, terus akhirnya nyobain PC setup yang seperti ini kayak wih seneng banget. Soalnya yang Gundam kemarin kan nggak sempet nyobain, saya nyobain Evangelion dan saya happy banget. Jadi ya itu dia sedikit video dari saya. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.